Bab 190, Mengikat Pasangan Tao, Berbagi Peningkatan. Jika kamu mengikuti kodratmu sendiri dan mengabaikan faktor-faktor yang melibatkan keluarga Dongfang, apa yang akan kamu pilih? Setelah Dongfang Mingyue bertanya, dia menatapnya dengan agak gugup. Sekarang dia ingat. Pertama kali, ketika dia menggunakannya sebagai syarat, pihak lain tidak menyetujuinya. Kali ini dia setuju. Dongfang Mingyue tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah karena apa yang dia katakan, sehingga meskipun dia tidak tertarik padanya, mereka bisa tetap dekat hanya sebatas nama saja. Barangkali yang ia hargai bukanlah dirinya, melainkan pengaruh keluarga Dongfang di negara bagian tengah. Mengikuti kata hatiku sendiri. Gu Changge sedikit terkejut. Jangan khawatir, apapun jawabanmu. Aku, Sang Pedang Abadi, telah berjanji padamu, dan aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Melihat dia tidak segera menjawab, Dongfang Mingyue merasa makin gelisah dalam hatinya. Namun karena takut dia akan sengaja menipunya, dia hanya bisa berjanji lagi. Pertanyaan ini memang agak tidak terduga. Gu Changge tidak bisa menahan senyum. Lalu dia berdiri, menundukkan kepalanya untuk bertemu dengan tatapan gugupnya. Dia berkata dengan percaya diri, keluarga Dongfang mungkin sangat kuat, tetapi di mata tuan muda ini, tidak perlu bergantung pada mereka. Kata-kata yang sama seperti sebelumnya, jika kamu dan aku menjadi pasangan Tao, keluarga Dongfang lah yang mendapat keuntungan, bukan tuan muda ini. Dari awal hingga akhir, ketika tuan muda ini mengambil seorang istri, saya tidak pernah perlu mempertimbangkan keadaan keluarga atau kekuatan pihak lain. Singkatnya, selama tuan muda ini menyukainya, itu sudah cukup. Kata-kata ini, setelah sampai ke telinga Dongfang Mingyue, membuatnya kehilangan fokus sesaat. Dia tidak tahu apakah harus memuji kepercayaan dirinya atau menyebutnya sombong. Sekalipun dia sangat kuat, dia masih berada di alam reruntuhan tingkat 5, namun dia dapat mengklaim bahwa jika mereka menjadi pasangan Tao, maka keluarga Dongfang lah yang akan mendapatkannya. Dia sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan jawaban, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan mengatakan hal ini. Namun, dia menangkap poin pentingnya. Setelah pikirannya jernih, entah dia percaya diri atau sombong, tidak jadi soal. Saat menatapnya, Dongfang Mingyue tiba-tiba tersenyum. Jadi maksudmu, kau menyetujui tantangan kali ini karena kau menyukai pedang abadi ini. Tatapannya agak gugup, tetapi sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Lebih tepat disebut kagum, tapi ya, suka juga bukan sesuatu yang salah. Gu Changge mengangguk dan berbicara terus terang. Sebelumnya, kesan dia terhadap talent provinsi tengah kurang bagus. Mereka menindasnya dengan pengaruh mereka atau mencoba memaksanya dengan rencana-rencana kecil. Tapi Dongfang Mingyue ini, sejak tiba di keluarga Gu, telah berterus terang, menantangnya secara langsung pada kunjungan pertamanya. Dia cukup menekan wilayah kekuasaannya, menyatakan dia akan menang dan mengambil Yuan Yabai. Bahkan dalam kekalahan, tanpa mengeluh sedikit pun, dia meninggalkan pedang terbang pangkat surgawi tingkat rendah dan pergi dengan anggun. Karakternya tidak memiliki masalah. Dari segi penampilan, tentu saja dia sangat menarik. Sosoknya, yah. Awalnya, dia pikir Dongfang Mingyue tampak terlalu muda. Tetapi dia juga memperhatikan bahwa dia sepertinya sengaja membungkus dirinya dengan kain putih, sehingga hal itu tidak terlalu kentara. Kenyataannya, hal itu seharusnya cukup besar. Secara keseluruhan, tentu saja dia tidak buruk. Dan jika dia dapat mengikatnya sebagai pasangan Tao, manfaatnya baginya akan sangat besar. Dukungan dari keluarga Dongfang sangatlah kecil. Yang menjadi penting adalah penambahan pasangan Tao, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan, dan sekarang semua istrinya telah mencapai ambang batas untuk membuat tubuh Dao yang diperoleh. Jika dia dapat menambahkan pasangan Tao lainnya, itu akan membantunya mencapai tonggak 800 tulang akar lebih cepat. Sekarang setelah kita membahas topik ini, tuan muda ini juga ingin tahu. Nona Dongfang, bagaimana menurutmu? Apakah ini semua karena taruhan? Jika memang begitu, wanita itu tidak perlu menganggapnya serius. Semua orang menghargai keindahan, dan meskipun aku memang merasa kamu menyenangkan, itu tentu bukan karena aku ingin mempertaruhkan nyawa kita bersama. Jika memang begitu, kita bisa mengesampingkannya. Gu Changge selesai berbicara dan, melihat dia terdiam, melemparkan pertanyaan itu kembali padanya.
Bukan seperti itu. Mendengar kata-katanya, Dongfang Mingyue tiba-tiba menjadi cemas. Dia buru-buru berbicara untuk menyangkalnya. Gu Changge tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikannya. Aku, Sang Pedang Abadi, telah lama bersumpah bahwa jika ada orang yang dapat mengalahkanku, aku akan membuat mereka mengakui dengan jujur bahwa mereka lebih kuat dariku. Kalau begitu, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Jadi, Dongfang Mingyue menatapnya dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan pikiran awalnya. Nona Dongfang, tunggu sebentar. Jadi, apakah hanya karena tuan muda ini kuat? Bagaimana jika seseorang yang lebih kuat dari tuan muda ini muncul di masa depan? Tentu saja, ini hanya hipotesis, pada dasarnya mustahil. Gu Changge mengerutkan kening, tidak menyangka akan mendengar alasan ini darinya. Kalau begitu, taruhannya berarti dia tidak mengalami kerugian sama sekali. Lagi pula, sumpahnya hanyalah untuk mengikuti siapapun yang lebih kuat darinya. Bukan sepenuhnya karena itu. Tapi memang, saya belum pernah kalah sedalam ini di Central State. Dongfang Mingyue menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya. Gu Changge bertanya balik. Kamu tidak hanya kuat, kamu juga tampan. Dongfang Mingyue terus terang, menatapnya tanpa ragu dan mengutarakan pikirannya. Petik 2. Baiklah. Tuan muda ini menerima jawaban itu. Gu Changge terdiam sejenak, tidak dapat menolak alasan seperti itu. Jadi, apakah kita sekarang dianggap sebagai pasangan Taois? Dongfang Mingyue berkedip, merasa sedikit linglung saat ini. Bagaimana dia bisa sampai di domain utara, meninggalkan semua rencana awalnya, dan berakhir dengan pasangan Tao? Tentu saja, Gu Changge mengangguk. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem bergema di benaknya. Tuan rumah telah mengikat pasangan Tao, Dongfang Mingyue alam pemurnian kekosongan tahap akhir. Dengan pikirannya, panel pasangan Tao baru muncul di depan matanya. Pasangan Daois, Dongfang Mingyue. Tulang akar, 165. Pemahaman, 150. Teknik kultivasi, teknik Ki Ungu ke timur tingkat surga kelas atas. Alam, pemurnian alam kekosongan tahap akhir. Keterampilan ilahi, bayangan 1000 pedang surga formasi pedang tak berbentuk surga tebasan mutlak surga. Melihat panelnya, Gu Changge tidak bisa menahan rasa kagumnya. Benar-benar bakat provinsi tengah. Jika menilai hanya dari panelnya saja, itu jauh melampaui keadaan awal Qingqing. Terlebih lagi, teknik kultivasi yang dia kembangkan adalah teknik puncak pangkat surga. Tampaknya keluarga Dongfang bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya, mungkin hanya kalah dari tanah suci di negara bagian tengah. Bahkan bagian keterampilan ilahi menampilkan berbagai keterampilan ilahi tingkat surga, dengan yang terendah adalah beberapa keterampilan ilahi kelas atas tingkat bumi. Dia tidak menunda dan segera membagikan semua yang bisa dibagikan dari panel. Berbagi dengan pasangan Tao, Dongfang Mingyue, menyempurnakan alam kekosongan tahap akhir pemahaman tulang akar. Host telah mencapai bakat tubuh suci, berbagi panel secara otomatis mengoreksi efek. Tulang akar meningkat sebesar 55. Pemahaman meningkat sebesar 50. Keterampilan ilahi yang dibagikan dengan tuan rumah, bayangan 1000 pedang, formasi pedang tak berbentuk, tebasan mutlak. Teknik kultivasi yang dibagikan dengan tuan rumah, teknik Ki Ungu ke timur tingkat surga kelas atas. Host telah berbagi pencerahan dao pedang, alam kekuatan pedang. Notifikasi sistem berdering terus-menerus, dan pikiran Gu Changge dibanjiri dengan wawasan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, dengan pemahamannya saat ini, hal ini tidak akan membuat otaknya rusak. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah mencapai tubuh suci, efek sinkronisasi panel hanya sepertiga dari aslinya. Namun, itu tidak masalah, efek dari berbagi eliksir masih ada. Baginya, itu tidak terlalu berdampak, hanya seperti mendapatkan atribut secara cuma-cuma. Adapun keterampilan ilahi yang dibagikan, mereka juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun dia bisa meniru keterampilan ilahi apa saja yang pernah dilihatnya dengan menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, murid Tao, namun masih kurang dalam pemahaman keterampilan ilahi. Sekarang, setelah berbagi, wawasan yang Dongfang Mingyue miliki tentang keterampilan ilahi ini juga diberikan kepadanya. Lebih jauh lagi, dia menggunakan pembagian itu untuk meningkatkan alam pedang Dao aslinya, mengangkatnya sekali lagi ke alam kekuatan pedang. Adapun teknik kultivasi yang disinkronkan, dia mempertimbangkan apakah akan membuka laut Qi keempat.
Lagi pula, bukankah tidak masuk akal jika memiliki satu laut ki lebih banyak daripada orang lain di alam yang sama? Itu hanya selama periode berbagi yang singkat ini. Kekuatan keseluruhannya meningkat sekitar 30%. Ini bahkan belum termasuk keuntungan-keuntungan selanjutnya, hasil kultivasi harian dari pasangan Tao, berbagai kesempatan yang dibagikan, dan peningkatan pemahaman tulang akar melalui pembagian ramuan pasangan Tao tambahan. Selama periode berbagi ini, Gu Changge tetap tenang, tampaknya menatap Dongfang Mingyue. Dia menjadi agak malu. Kenapa kau terus menatapku? Dongfang Mingyue bertanya dengan agak tidak nyaman. Meskipun kita sekarang adalah pasangan Tao, istriku jelas masih akan kembali ke negara bagian tengah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melihatmu lebih jelas, agar aku bisa mengingat penampilan istriku. Jangan sampai aku tidak dapat menemukan istri di negara bagian tengah, atau istriku berubah hati dan tidak mengenaliku. Gu Changge kembali sadar, tersenyum tipis, dan berkata dengan santai. Itu tidak akan. Saya adalah orang yang perkataannya adalah hukum. Lagi pula, keluargaku tidak akan ikut campur dalam urusan pernikahanku. Mereka ingin aku menikah lebih awal, jadi aku tidak akan ikut bersaing memperebutkan kekuasaan dalam keluarga. Dongfang Mingyue menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu khawatir tentang ini. Namun perubahan pada gelarnya itu begitu alamiah, hingga membuatnya sedikit gelisah. Tiba-tiba dipanggil, istri, terasa aneh. Akan tetapi, sekarang bukan saatnya membahas masalah ini. Kapan kamu berencana datang ke Central State? Dongfang Mingyue menatapnya dan bertanya dengan serius. Aku akan menunggu sampai aku berhasil menembus alam tak terbatas tingkat ke-7. Gu Changge berpikir sejenak, sebelumnya dia memang berencana untuk bertahan lebih lama, tetapi sekarang dia telah mendapatkan kendali yang semakin besar atas kekuatannya. Hal ini membuatnya semakin percaya diri. Selain itu, Central State dan Four Domains bukanlah tempat yang tidak dapat Anda kunjungi kembali begitu Anda pergi. Ketika saatnya tiba, dia dapat melakukan perjalanan ke kota Duanbei secara berkala, mengisi kembali beberapa poin atribut. Lebih-lebih lagi, jika situasinya berjalan baik, sang leluhur mungkin juga akan pergi bersamanya ke negara bagian tengah, dengan tujuan untuk menerobos ke alam raja sejati penyatuan bulan. Saat itu, di Central State, dia tidak akan memiliki kekhawatiran apapun. Itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Dongfang Mingyue membuka mulutnya, berkata secara naluriah. Belum tentu. Setahun yang lalu, aku masih sekedar tubuh fana. Kerajaanku saat ini juga baru dibangun selama 1 tahun. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, aku seharusnya bisa menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 dalam 2 atau 3 tahun lagi. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati. 2 atau 3 tahun sudah merupakan kerendahan hatinya yang paling dalam. Menurut perkiraannya, dalam 2 atau 3 tahun, bukan hanya alam tak terbatas tingkat ke-7 yang dapat dicapainya, bahkan alam gerbang surgawi tingkat 8 pun kemungkinan tidak akan jauh darinya. Terlebih lagi, sekarang setelah menambahkan pasangan Taois alam kekosongan pemurnian kelas 6, terobosannya akan semakin cepat. Melebih-lebihkan, Dongfang Mingyue mengerucutkan bibirnya. Dia tergoda untuk membalas bahwa siapapun bisa membanggakannya. Namun kemudian dia teringat adegan dia melahap kesengsaraan surgawi. Mungkin, itu betul-betul bukan hal yang mustahil. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu keterampilan ilahi keluargaku? Dongfang Mingyue akhirnya bertanya, penasaran. Dia baru saja menderita kekalahan, dan atas keterampilan ilahi yang dimiliki keluarganya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa mengenal mereka? Saya pernah melihatnya sekali, dan saya mempelajarinya. Sesederhana itu. Gu Changge merentangkan tangannya. Kata-kata ini membuat Dongfang Mingyue tercengang. Apa yang dimaksudnya dengan mempelajarinya dengan sekali pandang? Itu adalah keterampilan ilahi tingkat surga milik keluarga Dongfang, bukan seni bela diri yang biasa dipraktikkan manusia biasa. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, dia melihat pupil mata orang itu tiba-tiba berubah menjadi hitam dan emas, dikelilingi oleh prasasti kuno yang samar-samar. Hanya dengan melakukan kontak mata saja, dia merasa seolah-olah dia telah diketahui maksudnya sepenuhnya. Apa ini? Seru Dongfang Mingyue. Tidak lain hanyalah kemampuan ilahiyah bawaan. Gu Changge terkekeh pelan, menghilangkan murid Tao-nya, dan matanya kembali normal. Tidak heran,
Bukan itu. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Hanya kemampuan ilahi bawaan. Kemampuan ilahi bawaan, bukankah itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat tubuh Dao? Selain binatang iblis, mereka yang memiliki garis keturunan luar biasa seringkali memiliki kemampuan ilahi bawaan di samping mereka. Kau bukan manusia. Dongfang Mingyue tiba-tiba menutup mulutnya, lalu menatapnya tak percaya saat dia menyadari apa yang telah dikatakannya. Petik 2. Mengapa kamu tiba-tiba menghina orang lain? Kau sendiri yang mengatakannya, dengan bakat tubuh Dao seseorang dapat memiliki kemampuan ilahi bawaan. Mengapa aku harus menjadi binatang iblis, dan tidak memiliki bakat tubuh Dao? Mata Gu Changge berkedut, dan dia berbicara, agak tidak bisa berkata-kata. Tapi bakat tubuh Dao, bahkan di Central State, hanya ada sedikit. Bagaimana mungkin wilayah utara yang tandus? Dongfang Mingyue berhenti di tengah kalimat. Ya, meskipun wilayah utara tandus, dan hanya sedikit orang di negara bagian tengah yang memiliki bakat tubuh Dao. Akan tetapi, Central State juga tidak memiliki monster yang dapat memikat Heavenly Tribulation tingkat kelima dan melahapnya. Dan dia bisa. Jika hal ini saja memungkinkan, mengapa bakat tubuh Dao tidak? Meskipun aku bisa melihat bahwa kamu menyembunyikan tulang akarmu, aku tidak pernah membayangkan kamu menyembunyikannya begitu dalam. Bakat tubuh Dao. Tidak heran Anda berkata, saya telah mencapai kesepakatan yang bagus. Memang, jika memang begitu, kamu tidak salah. Dongfang Mingyue bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mengerti segalanya. Orang di hadapannya tidak pernah membanggakan diri sendiri, tetapi benar-benar percaya diri. Mengapa pemilik bakat tubuh Dao tidak bisa percaya diri? Bahkan di negara bagian tengah, berapa banyak yang bisa membanggakan bakat tubuh Dao? Sama seperti pewaris suci puncak pertama Sekte Pedang, yang paling dia kagumi, awalnya juga memiliki bakat tubuh Dao, tubuh pedang bawaan, dan mendominasi beberapa generasi. Sekarang dia telah mencapai alam raja sejati, duduk dengan aman di puncak pertama dan, dalam 1000 tahun lagi, akan mempunyai kesempatan untuk mencoba dan mencapai tingkatan manusia abadi. Mungkinkah dia benar-benar menemukan harta karun? Pasangan Tao yang tiba-tiba datang dalam hidupnya juga memiliki bakat tubuh Dao yang sebanding dengan senior itu. Kamu, Dongfang Mingyue hendak berbicara. Namun Gu Changge menyela dengan tegas, hanya ingin mengingatkan, kita sekarang adalah pasangan Taois, sudah waktunya untuk mengubah caramu memanggilku. Kamu tidak bisa terus-terusan memanggilku, kamu. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Suami. Apakah itu dapat diterima? Dongfang Mingyue sedikit terkejut, tetapi dia juga merasa perkataannya sangat masuk akal. Dia tidak berusaha berpura-pura feminin dan menatapnya saat dia berbicara. Tentu saja, itu juga baik-baik saja. Gu Changge tidak terlalu mempermasalahkan gelar itu. Dia bertanya dengan santai, kapan istri berencana untuk kembali ke Central State? Saya akan kembali dalam beberapa hari. Itulah alasan aku menyelinap keluar. Sekarang, setelah serangkaian kesalahan perhitungan, aku telah mendapatkan seorang suami. Saya perlu menjelaskan semuanya kepada keluarga, agar mereka tidak mengirim seseorang untuk mencariku setelah mengetahui aku kawin lari, dan menyebabkan kesalahpahaman. Dongfang Mingyue menggembungkan pipinya karena frustrasi, sungguh, dia telah salah menilai situasi. Tidak membawa kembali naga muda adalah satu hal, tetapi sekarang dia sendiri telah menjadi bagian dari taruhan. Tapi sekali lagi, belum tentu itu hal yang buruk. Oh, omong-omong, sebuah pengingat. Naga muda itu tidak perlu dibawa kembali ke negara bagian tengah. Memang benar membawanya kembali pasti bisa memikat naga sejati. Tapi selain itu, ada cara lain. Orang-orang itu telah menyakiti naga muda sebelumnya, mereka memiliki darah naga miliknya, dan mereka saat ini sedang mengatur arai, mencoba memalsukan penangkapannya untuk menarik keluar naga sejati. Jika mereka tidak bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, mereka mungkin akan mempercayainya. Sekarang Dongfang Mingyue mendapati dirinya berada dalam perahu yang sama dengannya, dia tentu saja berhenti merenungkan rencananya sebelumnya. Sebaliknya, dia berbagi sepotong informasi berguna dengannya. Jika orang-orang di negara bagian tengah benar-benar sangat membutuhkan naga muda itu, mereka pasti sudah gelisah sekarang. Mereka punya metode lain, itulah sebabnya tidak banyak yang fokus pada naga muda. Ini merepotkan. Gu Changge mengerutkan kening saat mendengar ini.
Han-Han kecil sekarang mengikutinya, dan jika mungkin, dia ingin membantunya menyelesaikan masalahnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arai itu? Dongfang Mingyue berpikir sejenak dan menjawab, 1 tahun jika cepat, 2 hingga 3 tahun jika lambat. Lagi pula, menipu naga sejati tidaklah mudah, tidak ada satupun kekurangan yang ada. Hanya persiapan material surgawi dan harta duniawi saja sudah penting, dan semuanya harus berjalan lancar. Gu Changge bernapas sedikit lebih lega setelah mendengar ini. Waktunya tidak mendesak. Bahkan kemungkinan besarnya, ia dapat mengejar perjalanannya ke Central State. Saat itu, dia akan berusaha semampunya untuk menyelesaikan masalah ini. Faktanya, selama dia pergi ke negara bagian tengah dan bergabung dengan Tanah Suci, memperjelas bahwa Yuan Yabai sudah menjadi pasangan Taoisnya, jika berita itu sampai ke telinga naga sejati. Dia akan bisa rileks sepenuhnya dan tidak akan tertipu. Itu bukan hal yang sulit untuk dicapai. Ngomong-ngomong, di mana mereka? Dongfang Mingyue tiba-tiba bertanya. Mereka, Gu Changge tidak mengerti pada awalnya. Apakah suamimu sudah melupakan beberapa teman wanitamu? Dongfang Mingyue mengangkat sebelah alisnya. Batuk, kamu istirahat dulu di sini. Ini saat yang tepat bagi saya untuk melihat kemana mereka pergi. Dengan itu, Gu Changge teringat dan berbalik untuk pergi. Dongfang Mingyue tidak menahannya. Pikirannya sibuk memikirkan bagaimana menjelaskan situasi ini kepada keluarganya. Menyelinap keluar adalah satu hal, tetapi tiba-tiba mendapatkan suami adalah hal yang lain. Keluarga Dongfang memegang posisi istimewa di negara bagian tengah. Pernikahannya merupakan peristiwa penting bagi keluarga Dongfang. Saat Gu Changge melangkah keluar dari istana Tuan Muda, dia juga merasa sedikit linglung. Duduk di rumah, dia secara misterius mendapat seorang istri dari negara bagian tengah. Memang, pikiran awalnya benar. Mengapa repot-repot mencari pasangan Tao di mana-mana jika takdir akan mempertemukannya di waktu yang tepat? Dan sekarang hal itu telah terjadi. Dia menduga ketiga wanita itu mungkin telah kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya dan memutuskan untuk langsung menuju ke sana. Dan dia secara mental memeriksa statusnya saat ini di panel. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 713. Pemahaman, 659. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam reruntuhan tahap akhir, 65%. Keterampilan ilahi, dihilangkan. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Titik atribut, 117.400. Tidak jauh dari tonggak utama 800. Dia melirik statistiknya dan menutup panel itu dengan puas. Dia hampir mencapai terobosan menuju kesempurnaan di alam reruntuhan. Dan memiliki pasangan Tao, dia telah menerima banyak manfaat. Setelah kepergian Dongfang Mingyue, tibalah waktunya baginya untuk fokus meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi, dia sedikit bimbang apakah akan memberinya eliksir sekarang. Bab 191, pergi tanpa perpisahan, merusak kesempurnaan alam. Dalam perjalanan ke pengadilan dalam, Gu Changge merasa tidak perlu terburu-buru memberikan ramuan itu kepada Dongfang Mingyue. Lagi pula, dia akan segera kembali ke negara bagian tengah. Efektivitas ramuan ini terlalu menantang. Mereka belum tahu bagaimana situasi di Central State. Tidak ada yang perlu diburu saat ini. Dalam perjalanan, para anggota garis keturunan langsung keluarga Gu yang ditemuinya, tanpa kecuali, akan memberi hormat kepadanya dan dengan hormat memanggilnya, Tuan Muda. Beberapa orang bahkan menggodanya dengan mengedipkan mata dan menyikut, Tuan Muda, apakah kita akan minum anggur pernikahan lagi dalam beberapa hari? Mendengar itu, Gu Changge hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak menjawab. Pernikahan pertamanya sudah bisa diduga, karena saat itu dia juga sedang menduduki jabatan Tuan Muda. Tetapi setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Dongfang Mingyue memang berasal dari keluarga terkemuka di negara bagian tengah, tergesa-gesa bukanlah hal yang tepat. Hal ini perlu pertimbangan. Tak lama kemudian, ia tiba di halaman terpisah yang dulunya adalah miliknya sendiri. Meskipun istana Tuan Muda kini telah dibangun, halaman kecil ini masih miliknya dan tentu saja tidak dapat diberikan kepada orang lain. Mengapa Tuan Jun tidak menemani Nona Dongfang?
tetapi malah datang ke pengadilan dalam. Saat Gu Changge mendorong pintu halaman, Wang Yue bertanya dengan sedikit terkejut. Aku baru saja membawanya kembali dan mengoleskan ramuan. Selain itu, perasaan perlu dipupuk secara perlahan. Tidak semuanya bisa diputuskan dalam satu hari. Kata Gu Changge sambil tersenyum kecut. Siapa bilang tidak bisa? Ketika aku pertama kali tiba di keluarga Gu, bukankah aku menikahi Tuan Jun hanya dalam satu hari? Bahkan malam pernikahan pun tidak memakan waktu lama. Perasaan bisa dipupuk nanti, itu tidak seserius itu. Wang Yue melanjutkan sambil tersenyum. Petik 2. Masa depan untuk dikembangkan. Gu Changge terkejut dengan perkataannya namun tidak bisa membantah. Jadi, apakah wanita itu sudah menikah dengan Lord Jun? Liu Qingqing pun tak dapat menahan diri untuk maju ke depan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kami sudah sepakat untuk menjadi pasangan Tao. Tapi kali ini dia menyelinap keluar dari Central State dan tidak bisa tinggal lama. Saya pikir dia harus kembali ke Central State dalam beberapa hari. Mengenai pernikahan, keluarga Dongfang di negara bagian tengah juga pasti keluarga besar, mungkin tidak kalah mengesankan dari keluarga Gu. Tidak perlu terburu-buru. Gu Changge menjawab dengan jujur. Seharusnya begitu. Liu Qingqing mengangguk sedikit. Namun, setelah mendengar berita ini, Wang Yue bergumam dengan sedikit kesedihan, tapi aku juga berasal dari keluarga kerajaan wilayah utara, dan aku tidak pernah melihat Tuan Jun begitu rajin saat itu. Batuk. Itu karena istriku orang yang bijaksana dan tidak peduli dengan formalitas-formalitas yang remeh. Jika memang tidak berhasil, kita bisa menebusnya nanti. Gu Changge, yang menyadari dirinya bersalah karena situasinya saat itu berbeda, mengakuinya. Sudahlah. Asalkan aku bisa tetap berada di sisi Tuan Jun dan tidak dilupakan olehnya, itu sudah cukup bagus. Saya masih menunggu posisi permaisuri wilayah utara yang dijanjikan Tuan Jun. Wang Yue menatapnya sekilas, namun tidak memikirkannya lebih jauh. Dia tiba-tiba berkata, ayah berencana mengirim seseorang untuk menyelidiki hubungan kita dalam beberapa hari ke depan. Menyelidiki pernikahan kita. Gu Changge mengangkat alisnya. Berbicara tentang penyelidikan, alasan sebenarnya adalah karena akhir-akhir ini ada terlalu banyak rumor tentang Lord Jun. Dan rumor-rumor itu, Tuan Jun juga tahu, itu agak dibesar-besarkan. Benar atau salah, sulit dibedakan. Jadi ayah memutuskan untuk mengirim seseorang ke keluarga Gu dengan kedok penyelidikan, untuk melihat langsung. Tetapi jika Tuan Jun tidak mau mengurusnya, ketika saatnya tiba, saya bisa katakan Tuan Jun sedang menyendiri. Wang Yue memutar rambutnya dan dengan santai mengutarakan pendapatnya. Sekarang dia sepenuhnya berada di perahu yang sama dengan suaminya. Tentu saja, semuanya menguntungkan Lord Jun dan bukan pihak keluarga kerajaan domain utara. Kita lihat saja nanti kalau sudah waktunya. Gu Changge mengangguk sedikit, tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Saat ini, tidak masalah jika keluarga kerajaan domain utara mengirim seseorang untuk menyelidiki. Bahkan jika Kaisar Wilayah Utara sendiri datang untuk melihat, dia tidak dapat memahami Gu Changge. Dan bagaimana mungkin leluhur alam bijak dari keluarga kerajaan domain utara bisa melihatnya? Pada saat itu, Gu Changge memperhatikan Yuan Yabai yang sedari tadi memainkan jari-jarinya di samping, tampak tengah memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara selama beberapa saat, hanya sesekali meliriknya. Dia langsung bertanya, ada apa? Apakah kamu sedang gelisah? Saat Lord Jun berbicara, Yuan Yabai akhirnya mengangkat wajah kecilnya, mengerutkan bibirnya, dan bertanya dengan suara pelan, bisakah Lord Jun membantuku menanyakan kabar ibuku? Nona Dongfang itu dari negara bagian tengah. Dia pasti tahu sesuatu, kan? Setelah berbicara, dia diam-diam menatap Lord Jun. Ditatap seperti itu, Gu Changge menggelengkan kepalanya, tidak ada berita. Ibumu sekarang telah memasuki apa yang disebut laut tanpa akhir, dan bahkan kekuatan besar negara bagian tengah tidak dapat menemukannya. Meskipun Dongfang Mingyue memang memberitahunya beberapa hal, ada orang di negara bagian tengah yang berencana untuk mendirikan suatu formasi guna mengeluarkan naga sejati. Tetapi menceritakan hal ini kepada Yuan Yabai tidak banyak membantu, itu hanya akan menambah kekhawatirannya yang tidak perlu. Asal dia bisa sampai ke Central State sebelum itu, segalanya akan beres dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Yuan Yabai akan berada di sisinya, memasuki tanah suci bersama-sama, tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa menargetkannya.
Yang perlu dia lakukan hanyalah mencari cara untuk memberitahu ibunya, agar dia tidak terlalu khawatir pada Yuan Yabai dan terjebak dengan mengungkapkan dirinya. Baguslah, mendengarnya mengatakan ini, Yuan Yabai menepuk dadanya dan menghela napas lega. Tidak ada berita adalah berita terbaik. Jadi, bukankah Tuan Jun berencana untuk kembali dan menghabiskan waktu bersama Nona Dongfang? Dia akan pergi dalam beberapa hari lagi, dan Tuan Jun mungkin tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk menemuinya lagi. Wang Yue mengganti pokok bahasan. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Ayo kita kembali bersama, tidak perlu bersikap begitu perhatian. Gu Changge berkata tanpa daya sambil melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak perlu bersikap begitu pengertian. Dia bukan tipe orang yang tersesat saat melihat seorang wanita. Ketika sang suami sudah bicara seperti itu, tentu saja mereka bertiga tidak kuat lagi bertanya. Mereka pun kembali bersama ke istana Tuan Muda. Tapi ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Dongfang Mingyue sudah pergi sendirian. Hanya meninggalkan sepucuk surat. 3 tahun dari sekarang, jika Tuan Muda belum datang ke keluarga Dongfang di negara bagian tengah untuk melamar, aku, Dewa Pedang, akan secara pribadi mengunjungi keluarga Gu untuk melamarnya. Masalah ini cukup mendadak, dan aku pergi tanpa pamit, mohon jangan salahkan aku, tuanku. Jika Anda harus menyalahkan saya, maka saat kita bertemu di Central State, saya akan menebus kesalahan saya, tuanku. Aku membawa pedang terbang itu bersamaku, anggap saja itu hadiah pertunangan darimu. Surat itu diakhiri dengan tanda tangan, Pedang Abadi Negara Bagian Tengah, Dongfang Mingyue. Setelah membaca surat itu, dia juga menemukan token geokomunikasi tertinggal di bawahnya, yang jelas ditujukan untuknya. Aduh, sepertinya wanita itu merasa diabaikan oleh Tuan Jun dan karena itu melarikan diri. Wang Yue berkedip, mencondongkan tubuh untuk membaca isi surat itu dan berkata dengan mata menyipit. Situasinya cukup tiba-tiba, tentu saja butuh waktu untuk memprosesnya. Namun Liu Qingqing berbicara dengan sangat serius. Dia tidak merasa ada yang tidak pantas tentang hal itu. Gu Changge dengan santai meletakkan surat itu ke dalam cincin luar angkasa, hanya terkekeh acuh tak acuh. Tampaknya pasangan Taois barunya sungguh riang gembira. Dia datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Sekarang dia baru bertemu dengannya 3 kali secara total. Pertama kali merupakan tantangan saat kedatangan. Kali kedua adalah kesengsaraan di pegunungan. Ketiga kalinya, setelah tantangan lain saat kedatangan, mereka telah menjadi pasangan Tao. Sekarang, sebelum mereka sempat berkenalan, dia telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Akan tetapi, mengingat dia bahkan bisa menyelinap pergi dari keluarganya di Central State untuk lari ke Northern Domain, semuanya tampak normal. Baiklah, istriku harus menyempurnakan eliksir mereka sekarang. Gu Changge menggelengkan kepalanya, menyingkirkan sementara pikiran-pikiran ini. Lagi pula, cepat atau lambat dia harus pergi ke Central State, dan itu tidak akan terlalu lama, tidak ada yang perlu terburu-buru dalam urusan ini. Dia diam-diam memerintahkan untuk menukar ramuan dalam pikirannya. Penukaran, 2 pil tulang akar peringkat 3+1, 2 pil pemahaman peringkat 3+1, ramuan telah dikirim ke ruang sistem. Total poin atribut yang dihabiskan, 8.000. Poin atribut yang tersisa untuk tuan rumah, 190.400. Sebelumnya, dia hanya menukarkan eliksir untuk Wang Yue, Qingqing, dan Yabai, yang belum sempat dia tukarkan. Dengan jentikan tangannya, dia menyerahkan ramuan itu masing-masing kepada Qingqing dan Han-Han kecil. Liu Qingqing dengan ramah menerima ramuan itu dan, mengabaikan 2 orang di sampingnya, dengan berani mencium pipi kirinya. Saat melihat ramuan itu, mata Yuan Yabai berbinar dan dia mengangkat tangannya untuk menyeka sudut mulutnya. Ramuan yang diberikan Lord Jun sangatlah lezat. Sebelumnya, saat dia berada di Central State, ibunya juga memberinya eliksir, tetapi tak satu pun yang seenak milik Lord Jun. Dia cepat-cepat menerima eliksir itu dengan kedua tangan, hati-hati seakan takut menjatuhkan kotak itu. Dia lalu melihat gerakan suster saintes, berpikir sejenak, lalu dengan tegas bergerak mendekat juga. Dengan hanya berjinjit, dia mencoba menjangkau pipi kanan Lord Jun namun akhirnya, karena tinggi badannya, dia hanya bisa mematuk lehernya. Meskipun begitu, dia tidak peduli tentang itu, merasakan kehangatan Lord Jun,
wajahnya memerah dan dia berlari ke dalam ruangan bersama dua kotak kayu, membanting pintu hingga tertutup dengan keras. Ini terlalu mendebarkan. Kembali ke kamarnya, Yuan Yabai bersandar di pintu, masih terengah-engah. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Suster saintes sangat mengagumkan, dia begitu tenang. Lain kali, Yabai juga harus berusaha lebih keras. Yuan Yabai bergumam pada dirinya sendiri, menetapkan tujuan untuk bisa mengimbangi kedua wanita lainnya. Akan tetapi, beberapa saat sebelumnya, karena begitu dekat dengan leher Tuan Jun, dia telah mengambil kesempatan untuk menghirup aromanya dengan rakus. Sungguh memabukkan. Baunya lebih harum daripada semua material surgawi dan harta duniawi di dunia. Dia merenung cukup lama di kamarnya sebelum akhirnya tenang dan membuka kotak kayu itu. Dia mengeluarkan sebuah eliksir dan, enggan menelannya sekaligus, mulai menjilatinya dengan lidah kecilnya sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bahkan menjilati jarinya dengan lembut, tidak mau kehilangan sedikit pun rasa eliksir itu. Setelah menghabiskan satu eliksir, karena tidak puas, dia mengeluarkan eliksir satunya dari kotak kayu dan memakannya dengan cara yang sama. Baru pada saat itulah dia merasa benar-benar puas dan menjatuhkan diri ke tempat tidur, tertidur. Berada bersama Lord Jun sungguh luar biasa, hehe. Saat dia hendak tertidur, mulutnya tanpa sadar menggumamkan kata-kata yang tidak jelas itu. Setelah memurnikan ramuan ini, istriku seharusnya bisa membentuk tubuh Dao yang diperoleh. Jika ada hal yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Gu Changde menatap dua wanita yang tersisa dan berkata sambil tersenyum ringan. Dia tidak yakin apakah setiap tubuh Dao yang diperoleh dapat memahami kemampuan ilahiyah bawaan atau apakah itu masalah kebetulan. Tetapi, agaknya, istri-istrinya diasuh dengan baik olehnya tanpa kekurangan apapun dan bahkan pemahamannya dapat mencapai tonggak utama 200, sehingga memahami kemampuan ilahiyah bawaan seharusnya tidak sulit. Setelah menerima ramuan mereka, Liu Qingqing dan Wang Yue tidak masuk ke kamar mereka tetapi memilih ruang pengasingan. Mereka tidak memiliki kemampuan berkultivasi sambil tidur seperti Yuan Yabai. Mereka harus menyempurnakan kekuatannya sendiri. Menyaksikan istri-istrinya mulai berkultivasi, Gu Changde pun tidak tinggal diam. Istana Tuan Muda ini tampaknya telah dipersiapkan dengan mempertimbangkan banyaknya pasangan Taoisnya, ada sebanyak 8 ruang pengasingan. Gu Changde merasa sangat tidak berdaya, di mana dia bisa menemukan angka 8. Namun, dia tampaknya telah mencapai setengah dari jumlah itu. Dia memasuki salah satu ruang pengasingan dan melihat bahwa ruangan itu telah dipersiapkan sepenuhnya dengan berbagai keperluan, termasuk arai pengumpulan roh. Beberapa kantong penyimpanan yang diisi dengan batu roh juga tersedia untuknya. Selain mengandalkan spirit gathering arai untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dia bisa langsung mengisi ulang spirit stone untuk membuat energi spiritual semakin melimpah. Para tetua benar-benar menaruh hati mereka pada hal ini. Gu Changde mendesah pelan, tidak berniat menyia-nyiakan niat baik para tetua. Dia hanya mengambil lusinan batu roh bermutu tinggi dan meletakkannya langsung di mata susunan itu. Seketika, kandungan energi spiritual di ruang pengasingan itu melonjak dengan sangat cepat. Dia duduk dengan tenang di atas bantal di tengah susunan itu. Begitu dia duduk, tanpa diduga dia melirik bantal di bawahnya. Tak disangka, bantal ini pun ternyata luar biasa, memiliki kemampuan menenangkan pikiran. Kelihatannya itu adalah harta karun sihir tingkat gelap. Untuk menyiapkan ruangan pengasingan seperti itu, para tetua telah menyiapkan 8 ruangan untuknya, yang dengan jelas memperlihatkan bahwa ruangan-ruangan lainnya tidak akan kalah bagusnya, ini menunjukkan luasnya usaha mereka. Keluarga telah memperlakukanku dengan baik, gumam Gu Changde, tak dapat menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Jika suatu hari dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan memindahkan keluarga Gu ke negara bagian tengah. Sistemnya tentu saja menjadi alasan terbesar baginya untuk berprestasi saat ini, namun keluarganya juga banyak memberikan sumbangsih kepadanya. Bahkan sang leluhur secara pribadi pergi ke kota Duanbei untuk memburu binatang iblis untuknya. Sungguh, memiliki keluarga seperti itu sungguh baik. Tak lama kemudian, dia menekan pikiran-pikiran campur aduk dalam benaknya, menyesuaikan kondisinya, dan mulai perlahan-lahan mengedarkan teknik kultivasi. Kali ini, dia telah membagikan teknik kultivasi tingkat atas peringkat surga dari Dongfang Mingyue, teknik Ki Ungu Timur.
Apa yang harus dia lakukan kali ini sederhana, membuka Laut Qi keempat. Dia telah merasakan manfaat dari 3 Laut Qi. Belum lagi sifatnya yang tak terkalahkan di alam yang sama, dia bahkan bisa melepaskan kekuatan tempur yang menakjubkan lintas alam. Lebih jauh lagi, energi spiritualnya jauh melampaui harapan normal. Selain itu, teknik rahasia fenomena segudang yang ia ciptakan sendiri dapat memanfaatkan berbagai karakteristik energi spiritual untuk menghasilkan berbagai efek. Meskipun setiap Laut Qi baru meningkatkan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk terobosannya, lalu kenapa energi spiritual yang dibutuhkannya meningkat, tetapi dia juga telah mengikat pasangan Taois baru, yang mempercepat laju kultivasinya. Jika mempertimbangkan semua hal, itu bukanlah suatu kerugian sama sekali. Hanya saja dia tidak dapat berkultivasi lebih cepat, tetapi tidak melambat juga. Dengan kecepatan terobosannya saat ini, dia sangat puas, mempertahankan kecepatan menerobos satu alam dalam waktu sekitar 1 bulan, bahkan setelah mencapai tahap akhir alam reruntuhan. Apa gunanya menjadi lebih cepat? Lebih baik membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Peningkatan kekuatan adalah yang paling penting. Ketika dia menyesuaikan kondisinya, semua wawasan dari teknik Qi Ungu Timur muncul dalam pikirannya. Meskipun dia tidak pernah mempraktikkannya secara pribadi, dia merasa seolah-olah dia telah mengolahnya selama lebih dari 1 dekade, tanpa rasa asing. Dengan pengalaman membuka Laut Qi sebelumnya, kali ini, dia bahkan lebih mahir. Saat ia mengedarkan teknik Qi Ungu ke timur, mengubah metode peredaran energi spiritual di dalam tubuhnya, ia mengubah karakteristik energi spiritual. Di lokasi Laut Qi, teratai emas kelas 12 memancarkan ritme Tao emas terang yang unik. Dalam sekejap, ia menarik energi spiritual ke satu tempat, dan berkumpul menjadi keadaan cair dalam sekejap. Dengan kekuatannya saat ini di alam reruntuhan tahap akhir, membuka Laut Qi lainnya adalah tugas yang mudah. Orang lain tidak dapat membuka Laut Qi kedua terutama karena mereka tidak dapat mengolah dua teknik kultivasi yang berbeda secara bersamaan. Namun, dengan teratai emas kelas 12, dia dapat mengganti teknik kultivasi kapan saja dan menyeimbangkan setiap Laut Qi, jadi dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Tak lama kemudian, Laut Qi tripartit asli bergabung dengan Laut Qi baru yang jauh lebih kecil. Namun Gu Changge tiba-tiba mengerutkan alisnya. Laut Qi yang baru terbuka ini terlalu lemah dibandingkan dengan 3 lainnya. Bahkan terasa seolah-olah dapat ditelan kapan saja. Jika dia tidak sengaja mempertahankannya, Laut Qi akan langsung menghilang, terbagi oleh 3 Laut Qi lainnya. Tepat saat dia merenungkan bagaimana menyeimbangkannya, dia melihat manusia emas kecil yang duduk di atas teratai emas kelas 12 tiba-tiba membuka matanya, dan dengan jejak jarinya, aliran energi spiritual dari masing-masing 4 Laut Qi muncul dan menuju ke teratai emas kelas 12. Dalam sekejap, melalui transformasi teratai emas kelas 12, keempat lautan Qi secara bertahap menjadi seimbang. Setelah beberapa 2 jam berlalu, keempat lautan Qi di dalam Gu Changge telah sepenuhnya seimbang. Setiap Laut Qi sepenuhnya independen, namun dapat berinteraksi satu sama lain melalui teratai emas kelas 12. Dan karena setiap Laut Qi memiliki karakteristik energi spiritual yang berbeda karena teknik kultivasi yang berbeda, itu memungkinkan keterampilan ilahinya meledak dengan kemampuan yang lebih luar biasa. Setelah perlahan membuka matanya, Gu Changge melihat panelnya sendiri. Seperti yang diharapkan, di bawah bagian alam, yang terjadi adalah kemunduran, bukan kemajuan. Awalnya, dia hampir mencapai 70% kemajuan di alam reruntuhan tahap akhir. Sekarang anjlok hingga 40%. Akan tetapi, kemunduran ini tidak sulit untuk diatasi. Itu hanya karena sebelumnya, untuk melengkapi Laut Qi yang baru dibangun, dia telah menarik terlalu banyak energi spiritual dan asal dari 3 Laut Qi lainnya. Tidak akan memakan waktu lebih dari 10 hari baginya untuk memulihkan kemajuan yang hilang ini. Untungnya, istri-istrinya sedang menyendiri dan ia terus berkultivasi. Ngomong-ngomong soal itu, akhir-akhir ini dia semakin jarang menghabiskan waktu untuk berkultivasi secara aktif. Si manusia emas kecil di dalam dirinya berkultivasi demi dirinya setiap hari, dan kecepatannya tidaklah buruk. Namun ketika dia berkultivasi secara aktif, dia bisa menjadi sedikit lebih cepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan 20 hari telah berlalu. Pada hari ini,
Gu Changge diam-diam mengklaim hasil kultivasi istri-istrinya. Sementara itu, dia telah menebus kemajuan yang hilang di kerajaannya. Dan setelah mengklaim hasil kultivasinya hari sebelumnya, dia akhirnya mencapai terobosan lain seperti yang dia inginkan. Di dalam ruang pengasingan, batu-batu roh yang disiapkan dalam kantong penyimpanan telah lama habis olehnya. Energi spiritual melingkupinya, berteriak-teriak ingin masuk ke dalam tubuhnya. Aura Gu Changge meningkat tanpa henti. Sampai auranya tenang, dia sudah memancarkan kehadiran kesempurnaan di alam reruntuhan. Kesempurnaan alam reruntuhan tercapai. Tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai alam kekosongan pemurnian tingkat 6, kata Gu Changge sambil perlahan membuka matanya, cahaya suci di matanya berangsur-angsur memudar. Merasakan peningkatan kekuatan yang didapatnya seiring menerobos alam, dia merasa cukup puas. Memiliki laut ki tambahan semakin memperkuat fondasinya. Selain itu, mengikat pasangan Taois baru, Dongfang Mingyue, memberinya banyak wawasan dan bahkan kekuatan pedang. Kekuatannya saat ini, dibandingkan dengan saat dia menantang Dongfang Mingyue, setidaknya 2 kali lipat. Terlebih lagi, dia merasa bahwa bahkan saat menghadapi seorang kultivator alam tak terbatas tingkat ke-7 tahap awal, tanpa menggunakan kemampuan menyelamatkan nyawa apapun, dia dapat dengan mudah menekan mereka. Kalau saja dia bertemu dengan seorang kultivator kesempurnaan alam tak terbatas, dengan menggunakan sebagian kemampuan penyelamatan hidupnya, tidaklah sulit untuk membunuh mereka. Kelas 8. Membunuh mungkin sulit dikatakan, tetapi dia merasa dia harus bisa melindungi dirinya sendiri.